Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Simpandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari mic vakum dan juga mic biasa ya teman-teman. Nah, untuk di video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa perbedaan dari kedua speaker ini. Nah, untuk di edisi video kali ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari speaker mic vakum dan juga mic biasa. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua speaker ini? Dan mana sih yang lebih cocok untuk kita pilih sesuai dengan selera kita ataupun juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung mau milih yang mana, kalian bisa simak aja video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang dunia audio ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin lebih senior ataupun juga lebih tahu, kalian bisa koreksi aja ataupun juga menambahkan di kolom komentar. Karena saya hanya sharing apa yang saya tahu ya teman-teman. Saya juga masih pemula, masih belajar. Oke, langsung aja ke temanya ya teman-teman. Langsung aja ke pembahasannya, yaitu kelebihan dan kekurangan mic vakum dan juga mic biasa. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, kelebihan dari mic vakum itu adalah suaranya lebih enteng ya teman-teman. Nah, kalau kita dengerin secara langsung ataupun juga secara suara, kalau untuk mic vakum itu kedengaran lebih enteng ya teman-teman, kalau menurut penilaian saya. Karena apa? Karena untuk mic vakum itu udah nggak menghasilkan low ataupun juga bass ya teman-teman. Jadi bisa dibilang middle-nya itu lebih enteng untuk suaranya. Kemudian untuk kelebihan dari mic biasa, itu bisa menghasilkan low atau bass. Nah, ini juga tadi saya sudah bilang ya teman-teman, kalau untuk mic biasa memang masih bisa menghasilkan suara low ataupun juga bass, berbeda dengan mic vakum yang sudah nggak bisa menghasilkan low ataupun juga bass. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya dari mic vakum adalah murni middle. Bisa dibilang untuk mic vakum memang menghasilkan suara yang murni middle ya teman-teman, jadi nggak bisa menghasilkan low. Jadi untuk mic vakum itu bisa menghasilkan mid dan juga high. Kemudian untuk kelebihan mic bolong lebih fleksibel. Kenapa saya bilang lebih fleksibel? Karena untuk mic biasa atau mic bolong itu bisa kita atur suaranya ya teman-teman. Atur suaranya menggunakan box speaker yang kita pakai. Jadi kalau untuk mic vakum itu mau pakai box yang kayak gimana pun itu karakternya pasti sama saja ya teman-teman. Kalaupun berbeda itu nggak beda jauh, beda dengan mic biasa. Kalau kita pakai box berbeda, maka suara yang dihasilkan pun juga akan berbeda. Kemudian untuk kelebihan dari mic vakum yang selanjutnya adalah suara lebih lantang untuk middle. Bisa dibilang untuk mic vakum memang suaranya itu lebih lantang ya teman-teman. Walaupun kita belum masukkan ke dalam box speaker pun, untuk mic vakum ini sudah bisa menghasilkan suara yang lantang. Karena untuk bodi dari belakangnya itu memang vakum ataupun juga nggak ada lubang ataupun rapat ya teman-teman. Kemudian untuk kelebihan dari mic biasa, kalau rusak gampang diservis. Jadi memang kalau untuk mic biasa itu misalkan ada kerusakan itu lebih gampang diservis ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan mic yang vakum. Contohnya kalau untuk speaker mic biasa, misalkan kabel kumisnya itu putus, kita lebih gampang untuk memperbaikinya kalau kita bandingkan dengan mic vakum yang sedikit lebih ribet ya teman-teman. Nah, untuk kelebihan yang selanjutnya dari mic vakum adalah tanpa box sudah bisa lantang. Memang betul ya teman-teman, kalau untuk mic vakum itu walaupun kita pakai tanpa menggunakan box pun itu sudah bisa menghasilkan suara yang lantang. Karena untuk bodinya itu memang vakum ya teman-teman, tanpa lubang untuk di belakangnya. Nah, untuk kelebihan dari mic biasa selanjutnya adalah harga biasanya lebih murah. Kalau ini sih tergantung ya teman-teman, tergantung dengan ukuran, kemudian tergantung dengan daerah, kemudian tergantung dengan si penjual juga. Namun biasanya pada umumnya itu kalau speaker mic biasa itu biasanya memang lebih murah ya teman-teman, kalau kita bandingkan dengan mic yang vakum. Nah, itulah ya teman-teman untuk kelebihan dari mic vakum dan juga mic biasa. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas kekurangannya dari kedua speaker ini. Nah, untuk kekurangan yang pertama dari mic vakum, kurang fleksibel. Jadi yang dimaksud dengan kurang fleksibel itu memang untuk mic vakum itu biasanya
memiliki karakter yang sudah paten karena bodi belakangnya itu sudah vakum ataupun nggak ada lubang, jadi kita nggak bisa mengubah karakter suara ya teman-teman. Berbeda dengan mic biasa yang bodi belakangnya itu ada lubang, jadi kita bisa mengubah suara dengan memakai box speaker yang berbeda ya teman-teman. Kemudian untuk kekurangan dari mic vakum yang selanjutnya adalah nggak ada low atau bass. Nah tadi saya juga sudah bilang ya, memang kalau untuk mic vakum itu nggak bisa menghasilkan low ataupun juga bass. Walaupun kita kasih sinyal low, mungkin responnya juga nggak akan sebagus middle biasa ya, yang masih bisa menghasilkan bass ataupun juga low. Kemudian untuk kekurangan yang selanjutnya dari mic vakum adalah suara terdengar lebih cempreng. Nah kalau kita bandingkan dengan middle biasa, memang untuk mic vakum ini untuk suaranya kedengaran lebih cempreng ya, karena untuk mic vakum ini udah nggak bisa menghasilkan low ataupun juga bass, sedangkan untuk mic biasa itu masih bisa menghasilkan frekuensi low ataupun juga bass ya. Nah untuk kekurangan dari mic biasa adalah suara kurang lantang kalau tanpa box. Nah ini kebalikan dari mic vakum ya. Kalau untuk middle vakum, kalau kita bunyikan tanpa box pun itu sudah bisa menghasilkan suara yang lantang. Berbeda dengan mic biasa, kita harus menggunakan box speaker untuk menghasilkan suara yang lantang ya. Kemudian untuk kekurangan dari mic vakum adalah lebih mahal. Ini juga tergantung ya teman-teman, tergantung dengan daerah, kemudian tergantung dengan penjual, tergantung juga dengan ukuran. Namun biasanya memang kalau untuk middle vakum itu harganya lebih mahal ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan mic biasa. Kemudian untuk kekurangan dari mic biasa adalah masih ada low. Nah jadi bagi kalian yang mungkin mencari speaker yang murni middle high, mungkin kalian kurang cocok ya teman-teman menggunakan middle biasa atau mic yang bodi belakangnya masih ada lubang. Karena untuk speaker mic yang belakangnya masih ada lubang atau mic biasa itu masih bisa menghasilkan low atau bass. Nah untuk kekurangan yang selanjutnya dari middle vakum adalah kalau rusak lebih susah untuk diservis. Nah tadi saya juga sudah bilang ya teman-teman, kalau untuk mic vakum memang untuk menservis kalau rusak itu agak lebih ribet ya teman-teman, karena bodinya vakum. Oke teman-teman, itulah kelebihan dan kekurangan dari mic vakum dan juga mic biasa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nah mungkin bagi kalian yang masih bingung bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar, ataupun juga kalian yang lebih senior kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.